Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini rutinitas Depok Loop. Saat ini tanggal 6 Januari 2026, kita ada di tahun yang baru dan berbeda dari yang tahun kemarin. 2025 telah lewat. Ini saat ini sedang di briefing oleh Bang Oyi. Belum ada perubahan rute. Kita lihat pesertanya masing-masing. Ini peserta Depok Loop. Peserta Depok Loop. Wajah baru-baru sekali ya, Mbak? Mbak siapa ini? Oh, 2 kali. Ini Mas Agung. Ini Mbak siapa, Pano? Katuroda. Oh, Mbak Kesa. Ini Mas Pak Gi, Ketua IC dengan jersey baru SCC 2026, Pak Gi. Keren, culture. Siap ngusak asik. Siap ngusak asik warung. Kok masih lesu kayaknya, Pak Gi? Iya, baru pulang kemarin, Pak. Waduh, ini gue pertama 2026. Iya, mantap. pertama 2026. Jos. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Oke kawan-kawan, tetap sehat dan tetap semangat dan selamat. Yang pasti gerak. Pagi, Pak. Ini ada Mbak Safa. Gimana kabarnya Mbak Safa? Hai. Wah, tambah cantik ya Mbak Safa ya. Peserta. Udah berangkat, kita siap-siap mau berangkat. Nyabrang. Tanya banyak sekali ini, kira-kira sekitar 40. Kami sudah start dari Maleha 10 menit yang lalu. Ini beberapa teman ikut bergabung yang rumahnya ada di sekitar Jalan Parangtritis. Depok Loop di awal 2026. Pesertanya stabil untuk jumlah sekitar 40 orang setiap kali rutinitas dari Selasa pagi jam 6 kumpul di Maleha, perempatan Jalan Parangtritis Ring Road. Total rute dan jarak yang ditempuh yaitu 46,5 km. Kita menuju ke arah Pantai Depok, kemudian segmen race-nya dari perempatan Pantai Depok ke arah Pantai Parangtritis. Ini adalah Mas Fani. Ini termasuk foundernya Depok Loop. Ini Mas Fani ini juga menerima repaint untuk helm, kemudian untuk frame bisa ke Mas Fani atau yang lebih dikenal dengan Fani Fast. Cuaca pagi hari ini panas, bersih, cerah. Di depannya Mas
Bayu sampingnya Pak Ardo yang menggunakan seli. Kita lihat seli yang digunakan itu cranknya 60-an kalau nggak salah. Nanti kita tanyakan 62 sepertinya. Ini adalah Mas Rangga dan Mbak Safa. Rangga dan Safa. Ini Mas Rangga dan Mbak Safa. Ini Mas Ardo. Cranknya berapa Mas? 69. 69. Oh, bukan 59 tapi 69 nih cranknya ini. Cranknya besar sekali. 69. Kita nanti lihat Mas Ardo untuk bisa ikut sprint di segmen Pantai Depok Parangtritis. Di depannya adalah Mas Aan yang menggunakan spesialis S-Works. Di samping Mas Aan adalah Mas Bayu. Di padat rame jalannya. Mas Bayu dan Mas Aan. Ini Mas Agung pelatih sepatu roda dan Mas Adi ownernya Kopi Tepi Teduh. Nah ini. Di depannya adalah Pak Gi, ketua ISI dengan jersey baru. Ramai banget jalan nih. Kita sampai di Bangjo Manding ini. Bangjo Manding. Ini Mas Erik. Halo Pak Riz, selamat pagi. Mantap. Mantap. Segala kebutuhan tato bisa hubungi Mas Erik. Yes. 24/7. 24/7. Mantap. Ini Pak Oyi nih, Bang Oyi lagi pada mandek di perawatan Bangjo Manding. Ini Pak Dedi Kunta, ini ownernya mobil Aleta. Ini pemilik Aleta mobil. Segala kebutuhan mobil bisa dipercayakan ke Aleta Mobil. Jalan Wonosari KM 7. Ini ownernya. Ini sepertinya baru ini. Ini Mas Wawan, Bang Oyi.
Kita saat ini ada di kilometer ke-12 Jalan Perang Tritis. Jalannya cukup padat baik yang dari arah utara ke selatan maupun dari selatan ke utara. Meskipun liburan sudah habis. Ini Bang Oyi. Pesertanya banyak yang baru Bang Oyi. Ya betul, mari banyak yang baru ini. Alhamdulillah awal tahun ini. Awal tahun 2026. Perkembangan sepeda Jogja mengembirakan ini Pak Riz. Wah mantap. Ada wajah baru ini yang gabung ini. Yes. Pokoknya sehat bersama ini Pak Riz. Sehat bersama. Pergerakan Selasa pagi dan Kamis rest and rest. Jadi Pak Lup itu untuk menjaring bibit-bibit baru yang nanti ikut di rest and rest Pak Riz. Betul. Kalau udah kuat di Pak Lup, bijinya di rest and rest. Betul. Oke Pak? Contohnya Bang Oyi. Oh udah jelas. Oh, oke. Mantap. Ini Mas Minton dan Pak Budi. Pak Budi ini orang paling aktif goes ini. Kalau satu minggu ada 7 hari, Pak Budi ini goesnya 8 hari. Nggak tahu yang satu hari itu hari apa, tapi Pak Budi ini orang paling aktif goes ini. Meskipun usianya sudah di atas 50, tapi luar biasa ini. Kita ada di perempatan Bakulan. Ini ada Pak Budoyo, Mas Erik, sampingnya Mas Hasbin. Kita lihat sepertinya sepedanya Mas Hasbin baru ini. Anyar Mas Hasbin, frame-nya. Frame-nya baru ya Mas Hasbin? Oh, ini repaint. Oh, ini hasil repaint dari Mas Fani yang kami sampaikan tadi. Yang tadinya warnanya merah hitam, dicat jadi putih. Ya betul, murah meriah ini di tempat Mas Fani dengan kualitas yang bagus, lebih kurang 2.500.000. Ini repaint Fani Fast. Frame tahun berapa Mas Hasbin? Frame tahun piro? 2019. 2019. Tahun yang bagi Pak Riz. Oh mantap. Tambah banter. Proses ngecetnya berapa hari Mas Hasbin? Nah, kudu sabar. Oh kudu sabar. Antrinya banyak. Oh antri banyak. Oke di tempatnya Mas Fani antrinya banyak. Cepat ya sebulanan Pak. Sebulanan ya? Pak. Oke. Frame dengan cat baru. Kemudian di depannya ini Pak Gi yang sudah cukup dikenal di kalangan goeser Jogja. Wah, luar
luar biasa. Lalu lintas dari arah selatan ke utara sangat padat. Ini Pak Budoyo menggunakan BMC. Pak Budoyo. Pagi Pak Alex. Siap. Wah, siap dua lewat Pak Budoyo ini. Siap. Mas Mas Minten, Mas Bintang, Mas Dito. Wah, mantap. Penampilan baru. Ini masuk geng dan yang di depan adalah Cak Han, salah satu brand ambasadornya Polygon untuk gravel. Mas Bintang. Halo. Mas Aldi. Mas Erli. Oh, tumben pakai rem brake Mas Erli. Oh iya Pak. Hah? Oh, yang satunya rusak. Ini sepertinya ada anggota baru Depok Loop. Ini namanya Mbak siapa? Astrid Om. Oh, Astrid. Mas Astrid, Mbak Astrid baru sekarang. Iya Pak. Depok baru ini. Oh, baru ikut sekarang. Mbak Astrid namanya. Pakai sepeda gravel. Emang pakainya gravel ya, Mbak? Mbak Astrid. Dan yang di depan ini ada Sultan Hefnar. Ini dengan jersey baru. Ini Mbak Erik. Wah, jersey anyar ini. Ya Pak, nih. Jersey ini orange putih. Jersey barunya untuk JPC. Dimas nih, Dimas Radija. Jauh Pak, kasih ikut Pak. Kelas siang Pak, gimana? Oke.
Kelas siang. Besok Kamis ditunggu. Siap, insya Allah. Ini Sultan Hefnar. Di yang paling depan adalah Noval bersama Udin. Ini juga ada teman fiksi. Yang narik dari start sampai saat ini di kilometer 13,7, Noval di speed 40 km per jam. Dan Udin. Ini Noval masih memasang pada centering 15, belum maksimal. Kita masih menempuh sekitar 10 km untuk sampai ke Pantai Depok. Saat ini jam 6.37 menit, kita sudah sampai di Jembatan Kretek. Masih Noval dan Udin. Gerbongnya panjang. Halo Mas. Siap, nggak apa-apa. Dari TPR Parangtritis kita ngambil arah ke kanan menuju Pantai Depok. Ini jalannya sedikit menyempit. Ini adalah SMP 2 Kretek. Ini masih padat anak-anak masuk sekolah karena memang waktunya ini ada jam 6:30. Macet. Ini ada Mas Yoga yang menggunakan sepeda merek Seka. Kita akan coba ke depan. Ini memang rute sedikit menyempit karena kanan kiri adalah perkampungan. Oh, ada simbah-simbah nyabrang. Wah,
pembalap kita. Lebih kurang 300 meter kita akan sampai di pantai perempatan Pantai Depok. Yang ada di depan ini adalah Mas Bintang menggunakan Giant TCR putih. Sudah mulai terlihat untuk perempatan Pantai Depok. Kita akan mengambil ke arah kiri, kemudian race lebih kurang 3 sampai 2,5 kilo. Nah, perempatan Pantai Depok. Kita lihat siapa yang berinisiatif untuk melakukan breakaway. Dari sisi kanan terlihat Noval, kemudian Minton, kemudian Budoyo, kemudian Rifai, Cahan, Bintang. Kita lihat di depan masih Noval yang melakukan tarikan panjang. Masih Noval yang melakukan tarikan panjang. Berbaris satu persatu. Pak Budoyo yang ada di peleton depan, kemudian diikuti belakangnya Bintang, menyusul dengan Cahan, Erli, Sultan Hefnar, habis Noval. Udin menyodok ke depan. Kita akan lihat siapa yang bisa bertahan di depan. Terlihat yang ada di depan adalah Bintang, diikuti Cahan, Erli,
sudah digantikan oleh Cahanya menggunakan sepeda gravel dengan ban keriting. Diikuti Mas Herli. Agung dari sisi kanan berusaha untuk maju ke depan. Agung dari sisi kanan diikuti Sultan Hefnar. Ada yang sepertinya menyodor dengan fiksi, diambil oleh Sultan Hefnar, diikuti Minton dan Hasbin. Kita lihat sepertinya duel antara Hasbin dan Sultan Hefnar. Akhirnya kita lihat siapa yang menangi. Wah, Hasbin masuk pertama, kemudian Sultan Hefnar, Yoga Budoyo, kemudian Ardi, Minton, Udin. Dan kemudian kita akan melihat untuk tarikan selanjutnya menuju ke arah utara. Siapa yang bisa bertahan? Ayo, gas! Elvin menggunakan sepeda yang baru di repaint. Ini ada Mas Dimas, baru bergabung. Siap. Siapa yang bisa menempel Sultan Hefnar? Yang melakukan tarikan Agung Pakpakai, diikuti Sultan Hefnar, Pak Budoyo, kemudian Minton dan Mas Erli. 5 head of the race. Dan satu yang menyusul menggunakan trek hitam. Masih Agung di break di speed 40 km per jam. Masih Agung terus membawa peloton. Ada 5 pembalap yang di belakang Agung. Masih terus Agung dengan Stratos S7 merah hitam. Di belakangnya Sultan Hefnar juga dengan Polygon Helio seri A.
6 pembalap di head of the race. Luar biasa ini pelatih sepatu roda Agung Pakpakai yang melakukan tarikan Sultan Hefnar, diikuti Pak Budoyo. Masih Sultan Hefnar. Cukup berat tanjakan di Jembatan Kretek pada gradien 4%, kemudian naik sebentar lalu turun. Langsung digas. Kita lihat siapa yang bisa bertahan untuk menempel Sultan Hefnar. Agung cukup berjarak. Dan tanya ini Mas. Ini Mas siapa Mas? Pak siapa? Hah? Mas Hidayat. Hidayat. Ini Pak Hidayat. Kita lihat siapa yang bisa bertahan. Ini ada 6 pembalap. Yang melakukan tarikan adalah Sultan Hefnar, kemudian di belakangnya Pak Budoyo, di belakangnya lagi adalah Minton, Mas Erli, kemudian Mas Hidayat, dan yang paling belakang Mas Agung. Terus diambil speed pada 40 km per jam. Sedikit terganjal terlihat traffic light berwarna merah. Ini Hidayat menggunakan trek hitam metalik. Sebenarnya yang belakang belum terlihat, kita akan nunggu waktunya sebentar. Kita akan lihat di rombongan yang kedua. Wah, jauh sekali. Ini ada di rombongan kedua, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Sama dengan yang depan. Sama-sama 6 pembalap akan bisa menyusul. Satu menang fiksi, kemudian Dimas, Mas Ardi, kemudian ada 3 pembalap lagi di depan. Gapnya 20 detik. Jaraknya cukup jauh. Wah, jauh sekali. Wah, biasa tariannya. Gitu kita berhenti sebentar sudah sulit untuk ikut yang depan.
Oh, sepertinya Agung sudah habis. Tinggal 5 yang masih bertahan. Minton, Budoyo, kemudian Erli, Hidayat, dan Sultan Hefnar. Tarik terus di 45 km per jam. Ngeri. Ini Pak Budoyo ini adalah yang paling senior di antara kelima pembalap. Ini Mas Minton. Dan ini Mas Erli. Depannya Hidayat dan Sultan Hefnar. Masih terus di bawah di 45 km per jam. Hidayat masih terus bertahan. Kita ada di perempatan masih terus di bawah Sultan Hefnar di 45 km per jam. Diikuti Hidayat, Erli, Budoyo, dan Minton. Kita akan sampai di perempatan Bakulan. Yang paling luar biasa ini Pak Budoyo karena usianya juga sudah di atas 50 tahun. Dia menggunakan BMC merah. Kemudian di belakangnya adalah Minton menggunakan Cannondale. Di depan Pak Budoyo adalah Mas Erli yang menggunakan Cervelo Classic. Di depan Mas Erli adalah Hidayat. Kemudian di depannya atau yang paling depan adalah Sultan Hefnar. Kita lihat masih menyisakan 2 gear di sprocketnya yang memasang di 13, masih ada 2 sprocket lagi yang belum digunakan. Tidak ada yang mengambil breakaway, masih terus mengekor dari Sultan Hefnar. Masih Sultan Hefnar. Ini Mas Erli luar biasa, masih bisa mainan HP. Tapi di speed 45 masih terus kita akan menempuh jarak lebih kurang 13 km lagi untuk sampai di finish. Kemudian kita akan melorot speednya di perempatan Bakulan.
masih padat. Untuk lalu lintas dari arah selatan ke utara kami belum bisa maju ke depan. Terus Sultan Hefnar padat lalu lintas. Saat ini menunjukkan jam 7.03 menit. Jadi kita sudah berjalan lebih kurang 36,7 km. Waktu yang sudah ditempuh adalah 1 jam 3 menit. Masih terus bawa Sultan Hefnar. Belum ada yang copot di antara keempat pembalap di belakangnya. Masih bisa terus mengikuti speed Sultan Hefnar di bawah terus di 45 km per jam. Banyak jalan berlubang ini sepertinya harus segera diperbaiki untuk pemerintah daerah. Tentunya harus memberikan perhatian pada banyaknya jalan berlubang di Jalan Parangtritis. Lihat speednya ditambah di 50 km per jam. Pinton lepas. Pak Budo juga lepas. Yang masih bisa mengikuti habis semua akhirnya. Baik Hidayat maupun Eli saat ditarik ke 50 km per jam. Mas Eli masih berusaha menempel ke Sultan Hefnar. Wah, luar biasa Pak Budoyo berusaha menyusul. Dan kita akan segera sampai di perempatan Bakulan. Akhirnya sudah finish untuk segmen tarik-tarian pagi hari ini. Kita akan kembali ke belakang. Ada Dimas dan Noval menyalip Mas Agung.
Dan kita akan lihat peleton berikutnya. Ini grupnya Pak Budi, Mas Bintang, Rifai, Mas Dito, seperti peleton yang dibawa Bang Oyi Kocar Kacir. Sampai di perempatan Bakulan. Kemudian ini setelah perempatan Bakulan ada Mas Yoga, Aris. Mas Danar dan Mas Ardi. Saling menguatkan. Dan ini rombongannya Cak Han, Mas Aan, Pak Dedi, dan satu lagi kita lihat yang di depan lagi. Mas Bayu sendiri. Kita lihat di depan lagi. Ini rombongan yang paling depan tadi. Ada Hidayat, ada Mas Erli, ada yang menggunakan fiksi. Kita lihat yang depan lagi. Tinggal 2 km menuju finish di Depok Loop di Maleha. Wah, ini yang ada di depan. Ini adalah Mas Husen dan Mas Hafid. Ini Mas Hafid menggunakan Polygon, Mas Husen trek. Wah, ini posisinya sekarang ada di paling depan Mas Husen. Luar biasa Mas Husen. Kaki Pak Aris. Terus Mas Husen. Ngopi bukan Pak Aris. Ya, betul. Saya kaki Pak Aris. Wah, jos Mas Husen bisa paling di depan ini. Kita lihat yang ada di depan lagi. Dan ini yang paling depan sepertinya ini Pak Budoyo. Pak Budoyo, Mas Minton, ada Faiz yang menyusul tadi. Sampingnya adalah Sultan Hefnar. Menuju lokasi Tikum Depok Loop di Maleha. Jadi
start jam 6, kita saat ini sudah ada di jam 7.20 menit. Rutinitas Depok Loop ini kalau yang di peleton paling depan atau di head of the race itu hanya membutuhkan waktu lebih kurang 1,5 jam. Ini jam 7.20 menit pada kilometer ke-47. Empat orang yang di depan. Dan kita dengan Pak Sofyan ini luar biasa ini, bengkel terkenal yang ada di Jogja. Bagi teman-teman yang ada kerusakan maupun butuh sepeda, hubungi Pak Sofyan, dijamin memuaskan. Pak Sofyan dan istrinya. Nih, Pak Sofyan. Sak Jogja mesti udah kenal ini. Oke, kita akan ke depan lagi. Bu. Ya. Semakin padat lalu lintas mendekati arah Maleha. Di depan masih terlihat Sultan Hefnar, Faiz, kemudian Pak Budoyo dan Mas Minten. Ini Faiz ini sepertinya tadi datangnya terlambat. Jam 7.23 menit. Jos tenan Pak Budoyo. Istimewa. Average berapa? Average-mu piro? 39. Wah, 39. Luar biasa. Average-nya 39 km per jam. Padahal lalu lintasnya padat. Betul. Sudah terlihat Maleha. Dan akhirnya kita sudah kembali di Tikum Maleha.
Maleha Mini Soccer. Nah, ini Mas Agung dan Noval sudah sampai duluan. Nah, akhirnya kita sudah kembali lagi. Coba kita bagi finisher. Gimana Mas Agung pagi hari ini? Den Pak, baru batuk barang iki. batuk pilek. lagi ya. Baru kurang sehat. Gimana Noval pagi hari ini? Top, biasa ya. Bagaimana pagi hari ini? Diliwati nanti. Alhamdulillah sultan cekak-cekak narek ngomong. Tariane ora patek banter ping 45 seket. Tarikan seragam baru, Pak. Seragam baru. Penting kapan motor saya kan. Oh, tariane ora banter ping 45 seket. Nih Mas Yuda itu luar biasa ini, so nempel tutan nempel terus ini. Jos tenan iki. Cuma bisa nempel lagi ya. Oke teman-teman, demikian sedikit liputan dari Depok Loop pada awal tahun 2026 ini. Semoga para viewer semua sehat walafiat, lancar rezeki dan dimudahkan dalam segala urusan baiknya. Ini ada Mas Susan datanya. Gimana Caan pagi ini Caan? Mas Susan, bagaimana Mas Susan? Ikutin Mas Erli. Wah, ini pembalap ini. Calon Sampai poligon Tambora aja udah aduh. Kencangnya minta ampun, Pak. Ini loh sepedanya. iya ini punyanya Mas. Parkir yang paling kecil. Nah, Caan itu kan brand ambasadornya Polygon Nah, untuk itu gravel. Di road aja kayak gitu, apalagi di gravel ya. Lah. Ini kayak Ngeri. gini. Diangkat jadi brand ambassador di Indonesia, Pak. Betul. Ini loh, saingan sama ini aja bisa. Oke teman-teman, demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.